Baik, apakah bisa dimulai konseling hari ini? Bisa dimulai. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Vina Permatasari. Di sini saya sebagai konselor dan Anda sebagai klien pada konseling hari ini. Di sini terdapat ada e-form konsen yang harus diisi dan juga dibaca dan untuk ditandatangani. Untuk konseling hari ini berjalan selama 35 menit sampai 1 jam. Apabila nanti sudah mendekati 1 jam, mungkin akan saya reminder karena untuk eksistensi dan efektivitas waktu juga. Di sini Anda boleh untuk menceritakan apapun yang menjadi beban Anda selama ini dan akan saya jamin untuk kerahasiaannya. Seperti itu. Dan apabila selama sesi konseling yang tidak nyaman, Anda berhak untuk menghentikan konseling pada kalian. Apa Anda tahu? Benar. Membuat dulu untuk yang konsen. Baik, terima kasih. Mungkin boleh perkenalan dulu. Baik, saya Gita Noya Putri dan Muda. Biasanya saya sekarang selesai dari mahasiswa PIK. Baik, tadi hari ini kami udah siap dari pagi apa sih kegiatan Dari pagi tadi sudah ada mata kuliah online juga, mata kuliah masih juga. lancar untuk hari ini? Enggak ada apa-apa. Tadi pagi itu mata kuliah online itu bahasa Inggris, tapi dosennya lagi gak tahu ya, saya pikirnya kayak awalnya seenaknya untuk membuka jadwal teman-teman yang lain. Emang diubah schedule juga ya? Jadi video mana melihat hari itu waktunya exercise, ada kelompok yang punya secara exercise, tapi kayaknya nggak sesuai dengan sama keinginan dosennya, jadinya beliau kita ulang pertemuan kita. Jadi semua on-air sebelumnya di UI juga. Iya, orangnya ditanya itu bilang kosongnya cuma hari Jumat, tapi habis tanggal Jumat. Padahal kan kita juga ada mata kuliah yang lain. Berarti tapi selain ada kuliah itu, apakah hari ini berjalan baik dengan programnya mungkin perasaannya? Untuk selain mata kuliah bahasa Inggris itu yang lainnya alhamdulillah lancar. Perasaannya hari ini senang nggak senang juga ya, karena biasanya hari Selasa tuh banyak kosongnya aktivitas, tapi tadi apa Oh, oh, dengan datangnya sesi konseling hari ini, apakah ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan atau ingin kamu tumpahkan gitu konseling hari ini? saya datang lagi itu sebenarnya pengen cerita untuk selanjutnya, nantinya saya setelah lulus kuliah itu akan bagaimana berjuang Ya, kalau boleh tahu, kan tadi sempat bilang ya, kamu sekarang lagi kuliah di Politeknik gitu. Nah, kamu sudah apa ya? Kamu sudah mengalami kebingungan apa dulu terkait tujuan kamu setelah kuliah ini apa? karena kebanyakan sebenarnya dosen tuh selalu tanya setelah lulus kuliah mau gimana, ada yang lanjut PhD, ada yang lanjut PPK, ada yang lanjut S2, terus dia langsung pergi ke alat jurusan. Situ tuh saya masih bingung kalau ditanya kayak gitu, saya harus jawabnya gimana. Berarti sampai kamu belum punya apa ya, kayak apa bayangan depannya tuh mau ambil apa gitu setelah kuliah ini, apa sebenarnya udah ada tapi belum tahu gitu untuk kedepannya itu dari mana bosnya?
Kalau buat sekarang ada, tapi itu dari pilihan orang tua yang mungkin orang tua inginnya saya lanjut ke PPI dengan menjadi guru, tapi di diri saya itu kayak nggak serak gitu loh, ya kayak nggak, saya nggak ada keinginan untuk ke sana. Jadi sampai sekarang tuh saya nggak mau nurutin perkataan orang tua, karena saya juga ketika udah ngikutin orang tua, takutnya nanti kayak saya nggak mau ngikutin lagi ketika hari saya nggak mau tua. Jadi sebenarnya orang tua memperlihatkan kamu untuk selalu mungkin ke KPG nantinya jadi guru gitu ya. Nah tapi kamu sendiri kamu merasa kamu gak mau kalau terus-terusan sama orang-orang mungkin kamu ambil pendidikan pun kayak orang tua. Emang kalau misal kamu nggak ambil pendidikan, emang ambil pendidikan? Kalau dulu itu saya suka matematika, makanya saya pengennya bermatematika, tapi setelah saya cari-cari tahu sendiri gimana di matematika sebenarnya, tapi kayaknya saya nggak mampu untuk 4 tahun terus-terusan menghadapi matematika. Jadi terus saya pindah ngajuin ke orang tua itu teknik pangan, ada di salah satu univ di Surabaya, tapi nggak dibolehin, alasannya karena tempatnya jauh. Sayangnya bisa adalah ketika ini disodorin saya. Berarti kan sekarang udah semester 3 ya, berarti kurang lebih 4 tahun kamu kuliah di selama 6 tahun ini gimana perasaan kamu kuliah di UK? Sedangkan mungkin pada awalnya kamu kuliah di UK ini karena terpaksa gitu ya, karena ikut orang tua. Tapi setelah dijalani, apakah kamu akhirnya merasa nyaman? Apakah kamu enjoy aja gitu untuk kuliah di sini? Atau kamu masih merasa terbebani oleh keinginan orang tua kamu itu? Rasanya setelah beberapa semester itu kayak ngano ya, senang aja, nggak ya juga iya ada, tapi ya setelah berjalan lagi dari ya ada juga hikmah yang sudah saya ambil dan saya sudah masuk ke dunia kita. Kayak contohnya misalnya saya dapat hal-hal yang enggak pernah saya dapat di jurusan lain, yang memang mungkin teman-teman saya di jurusan lain fokusnya bukan di bidang psikologi, di bidang hal-hal yang mempengaruhi manusia. Jadi ketika saya masuk BK itu saya jadi punya banyak ilmu untuk bisa memahami manusia yang lainnya. Tapi juga masuk BK itu tugasnya juga nggak pikir, nggak gampang, sehingga kadang membuat saya merasa nggak suka masuk BK. Tapi ketika saya ketemu dosen yang enak ngajarnya, terus ilmunya gampang dipahami, itu saya juga merasa bisa bersyukur masuk BK. Jadi kayak ngomong-ngomong sih rasanya. Mungkin nama-nama itu masih ada karena mungkin beratnya kayak ya sebagai mahasiswa pasti ada aja gitu ya, coba yang itu dari tugas dari apapun itu pasti akan selalu ada menjadi mahasiswa selama kuliah gitu kan. Tapi hebat juga ya kamu udah bisa ambil hikmah gitu selama 1 tahun kemarin. Mungkin kamu merasa nanti bilang oh mungkin kamu bisa dapat yang enggak orang yang orang lain itu belum tentu bisa dapat gitu kan, kayak psikologi dan lain sebagainya. Itu kan yang paling lancar untuk manusia lainnya, itu kamu penting itu sebagai hikmah yang dan alhamdulillahnya kamu jalan sehari-harinya gitu kan. Itu gak apa-apa, maksudnya kayak hikmah itu tuh bisa dari bagi kita untuk tetap bisa menjalani sehari-hari kita itu dengan baik gitu kan, dengan baik kan. Mungkin balik lagi saya tanya, kamu merasa bahwa selama ini tuh kamu selalu mengikuti keinginan orang tua, bahkan ketika kamu masuk jurusan BK dan setelah nanti kuliah akan kemana pun kamu merasa bahwa kamu itu harus mengikuti orang tua, padahal kamu tidak ingin oke. Mungkin orang tua itu pengennya kamu setelah kuliah ini berPTG, tapi
menurut kamu apakah selain PG itu ada keinginan dari kamu sendiri untuk setelah kuliah ini kemana? Kalau saya sendiri nggak pengen mimpi karena saya nggak ingin dulu. Saya kalau dikasih yang lebih dosen tanya, oh itu PPK atau ke S2 gitu. Saya lebih tertarik untuk ke PPK. Nantinya saya bisa praktik ke masyarakat langsung. Saya nggak ada ketertarikan hanya untuk di sekolah. Tapi balik lagi kalau lihat dari saran orang tua yang pengen naik ke PPK itu emang keinginan dari orang tua saya sebelumnya itu punya cita-cita kayak jadi ibu tapi nggak kesampaian, pengennya tuh kayak dilanjutin sama anaknya gitu yang jadi guru. Tapi saya mikir kayak ya nggak apa-apa kalau anak mau lanjutin keinginan orang tua, kan itu juga hal yang bukan hal yang buruk. Tapi kadang saya mikir saya harus menjalani hal yang bukan keinginan saya, tapi kadang saya juga pikiran oh ya nggak apa-apa sih nanti saya jalankan kan yang ngebekalin yang beliin ke orang tua. Terus saya kan nggak punya modal apa selain yang nggak beban doang. Tapi iya kadang saya pengen juga ngikutin orang tua, tapi kadang ya kayak nggak ngikutin orang tua tuh juga ada salah dan nggak salah untuk hal ini. Oke, berarti selain PPG, mungkin kamu sebenarnya sudah punya preferensi sendiri gitu. Jadi nggak yang benar-benar kosong bingung bagaimana setelah kuliah ini depannya. Tapi kamu sebenarnya juga punya preferensi bahwa oh kayaknya kamu lebih condong untuk ikut PPK kayak gitu. Kalau boleh tahu PPK itu berarti apa ya? Bagaimana menceritakan? Itu PPK itu pendidikan profesi konselor. Jadi nanti setelah S1 itu ada sekolah konselor. Setahu saya Pak di Sembilan itu ada yang di Semarang sama Padang. Jadi itu pelatihan untuk dapat lisensi konselor buat buka praktek ataupun ikut ke apa sih kayak ke organisasi untuk jadi praktek konselornya gitu. Jadi mungkin kamu lebih senang untuk jadi praktisi konselornya ya, dibandingkan kamu harus prakteknya itu di sekolah dan sebagainya. Iya. Gitu. Baik. Jadi permasalahan kamu saat ini adalah sebetulnya kamu sudah punya preferensi tersendiri setelah kuliah ini mau bagaimana, tetapi ada keinginan orang tua yang mesti kamu pertimbangkan, tapi kamu pun belum tentu sejalan dengan keinginan orang tua itu yang emang pada dasarnya ya emang preferensinya berbeda aja. Nah, berarti kamu selama ini apakah sudah pernah ngomong ke orang tua kamu bahwa kayaknya ayah ini punya loh keinginan selain ikut dengan orang tua, misalkan aku tuh pengennya ke PPK itu dibandingkan PPG, apakah kamu pernah bilang itu sebelumnya? Kalau bilang pengen PPK saya belum pernah mengalami. Tapi kadang kayak adanya saudara orang kayak abis kuliah minat kemana, pasti orang tuh bilang supaya dia profesi di luar. Tapi saya lumayan yang diem aja kalau kayak itu. Palingan saya udah bilang waktu kayak rumah kayak ada pembahasan di kesekolah nantinya mau jadi guru aja di sekolah atau gimana. Tapi kan saya cuma bilang enggak, saya nggak mau jadi guru. Tapi cuma bilang dulu doang, tapi nggak ngelanjutin kayak saya pengen ini, saya pengen itu. Saya cuma bilang dulu doang. Tapi nanti ya terus-terusan diulang-ulang lagi sama orang tua saya, saya harus ke tim. Berarti orang tua itu belum tahu ya ingin kamu itu mau kemana, karena selama ini pun ketika ada yang pengen ikut, ada yang kayak tahun itu kamu tuh nggak pernah secara gamblang untuk bilang ke kamu kayak gitu kan. Jadi ya orang tua kamu mikirnya membuat selama ini ya kamu nggak mungkin kamu pernah bilang kayak aku nggak mau jadi ibu dan lain sebagainya, tapi kan pada akhirnya orang tua tetap memperhatikan bahwa kamu ini masih pengen loh ikut keinginan mereka seperti itu, karena kamu pun tidak bisa bilang preferensi kamu ke depannya itu seperti apa, seperti itu.
Nah, menurut kamu sendiri, apakah perilaku yang kamu lakukan kayak yang kamu nih nggak bilang sebenarnya apa yang kamu mau dan lain sebagainya, apakah ini adalah perilaku yang baik? Enggak baik. Kan kamu nyesel kayak gitu. Kamu merasa tersiksa dari selama ini. Kamu merasa tersiksa karena kamu sulit untuk bisa mengikuti dirimu sendiri. Jadi lebih condong untuk mengikuti arahan orang tua. Gitu. Apabila misalkan itu kan sebetulnya apa ya, kayak perilaku yang cenderung pasif gitu ya, karena perilaku yang pasif itu cenderung kita ini nggak bisa mengutamakan apa yang kita inginkan gitu, kita nggak bisa membela hak pribadi kita gitu. Itu adalah perilaku yang pasif gitu. Nah, ada sebetulnya perilaku asertif yang mana itu adalah perilaku yang cenderung lebih baik gitu ya dibandingkan perilaku yang lainnya. Jadi perilaku asertif ini adalah perilaku yang kita ini bisa loh untuk mengutarakan apa keinginan kita, mengutarakan apa pendapat kita, tapi tanpa menyakiti orang lain, tanpa menyakiti siapapun, termasuk diri kita sendiri kayak gitu. Itu adalah perilaku asertif. Nah, mungkin pada sesi konseling ini kamu akan saya arahkan untuk bisa latihan secara asertif kayak gitu, karena saya melihat permasalahan utama di sini adalah kamu sulit untuk mengutarakan apa yang sebenarnya kamu inginkan gitu ya. Oke. Dari yang tadi sudah saya sampaikan, ada perilaku asertif, ada perilaku pasif dan sebagainya itu, apakah kamu sudah punya pemahaman terkait itu atau belum? Sudah, berarti kamu sudah bisa membedakan perilaku asertif, mana perilaku asertif dan juga mana yang bukan. Ketika asertif, saya berusaha untuk mengungkapkan apa yang saya inginkan dan tidak cuma dia mengikuti kata orang lain. Baik, ya, itu adalah perbedaan perilaku asertif gitu. Nah, mungkin dalam case yang kamu tadi bilang, kalau misal memang kamu ingin, karena kan kamu tadi merasa bahwa kamu ini merasa tersiksa gitu ya, karena selama ini kamu merasa kamu diem aja gitu ikutin alih orang tua kamu, sedangkan kamu merasa tidak nyaman sama sekali dengan hal itu kan. Dengan perilaku asertif ini tuh kita bisa membela hak pribadi kita gitu, bahwa kita ini punya kebebasan untuk memilih memilih tujuan hidup kita, asalkan kita tetap bertanggung jawab atas karena selama ini kamu belum bilang ya apa yang menjadi keinginan kamu. Jadi sebaiknya memang kamu bisa mengembangkan itu. Selain mungkin orang tua, mungkin ada kasus-kasus lain kehidupan kamu yang kamu merasa tidak enak untuk menyampaikan hal itu. Nanti asal ini bisa digunakan apabila untuk menyampaikan pendapat atau menyampaikan apapun itu tanpa menyakiti orang lain, termasuk kamu sendiri. Berarti sudah bisa membedakan perilaku asertif dan bukan. Mungkin saat ini mungkin saya akan kasih contoh gitu ya, bagaimana perilaku asertif. Mungkin dalam case yang bukan case kamu gitu, mungkin case yang kecil gitu, kayak misalkan saya bisa berbicara jujur terhadap perasaan saya pun itu sudah termasuk asertif kan. Nah, misalkan saya berbicara ke teman saya bahwa saya merasa sedih karena kamu tadi tidak membalas omongan saya. Saya merasa sedih dan saya merasa
kamu tidak menghargai saya di sini. Sebetulnya apa sih yang sebenarnya kamu mau pikirkan gitu? Itu kan ya kita mengungkapkannya apa yang kita rasakan itu tanpa menyakiti orang lain karena eh, karena tetap menjaga bahasanya, tetap menjaga perilakunya dan lain sebagainya, tapi tidak juga membuangkan hak kita gitu. Untuk kita tuh tahu, misalkan sebelumnya tuh teman saya tuh enggak merasa memilih saya loh, tapi saya merasa saya ingin, tapi karena saya merasa itu tidak enak, jadi saya berusaha untuk bilang ke teman saya, kok saya langsung begini ya, dan sebenarnya apa sih gitu yang penting dan sebagainya. Mungkin itu hanya kesalahpahaman, tapi bisa diperbaiki dengan saya menanyakan itu. Jadi itu adalah salah satu contoh perilaku asertif gitu. Atau mungkin juga kayak gini, misalkan di rumah, di rumah ini kadang kan kita kalau misalkan kehendak orang tua, kehendak orang tua dari kita yang berbeda, kita sering kali terjadi, dan kita sebagai anak kan cenderung untuk menuruti saja gitu, tanpa ada perlawanan dan apapun gitu. Karena orang tua kita membeli sesuatu keluar gitu, tolong beli nasi goreng dan sebagainya, tapi keadaannya itu saat kita lelah dan sebagainya. Nah, kalau perilaku asertif kan kita bisa bilang, mah boleh gak ya tunggu dulu sebentar aja 30 menit, soalnya lagi capek banget tadi habis kuliah dan sebagainya. Nah, berbeda mungkin dengan yang terlalu pasif atau agresif, kita tuh cenderung malah jadi silent treatment ke orang tua kita, padahal sebetulnya itu nggak baik kan gitu. Orang tua kita pikirnya kayak, nih kenapa anak diem mulu gitu, kita pun pikirnya males ngomong sama mama karena pasti gak akan dengar, padahal kita sendiri pun belum coba itu gitu. Itu berarti beberapa contoh dari perilaku asertif gitu ya. Dari kamu sendiri mungkin ada gak yang ingin kamu sampaikan ke orang tua kamu, bagaimana caranya gitu agar kamu bisa tetap menyuarakan apa keinginan dari kamu? Sebenarnya saya menyampaikan juga kayak pada bisa kegiatan karena atau berdua ini saya juga bilang kayak saudara atau kakak-kakak yang lain kayak nanti namanya bakal jadi nanti saya pengen apa kayak menolak perkataan yang dia kayak ini kalau ini nanti kita berikan siang enggak dari untuk menyampaikan, tapi setelah tadi dari contoh-contoh yang sudah diberikan, kayaknya saya bilang saya mengetahui apa yang saya mau itu bukan hal yang salah juga, tapi saya takut apa yang saya sampaikan itu menyakiti hati orang tua saya, mungkin saya mengecewakan ekspektasi beliau terhadap saya. Terus saya masih bingung bagaimana saya harus ngomong yang tanpa menyakiti hati beliau tentang ekspektasi mereka dari sendiri. Oke, bagaimana kalau kita bahasanya kayak saya di sini sebagai siapa yang biasanya bilang itu atau ini, bagaimana kalau saya adalah ibu kamu dan kamu tetap dating dan terus saya misalkan ini adalah hubungan keluarga gitu, ada yang bilang kalau misal nanti Dinda kuliahnya mana gitu, bayangkan itu adalah ibu kamu ya. Terus saya bilang, saya sebagai kamu akan bilang, oh nanti Dinda setelah kuliah akan lanjut PMPD, nantinya bakal jadi guru di sekolah. Kalau melihat itu akan menjadi Terus saya pengennya lanjut kita Bu, saya pengen berikan salam, saya nggak pengen beli dulu. Mungkin nanti itu bisa saya bertanya supaya bisa kan
Jadi karena mungkin ibu kamu ini nggak terlalu punya pemahaman terkait eh, apa ya profesi kebetaannya mereka ke depannya akan seperti apa. Jadi karena yang selama ini masyarakat tahu kan ya mereka selalu senang menjadi guru. Nah mungkin itu juga yang ada di pikiran kamu bahwa ya kamu memikirkan bahwa oh ya udah Linda nanti setelah lulus ke PBG jadi guru gitu. Dan mungkin ada juga kayak ada juga sedikit perasaan dari kamu yang bilang bahwa karena emang dulunya nggak sampai gitu jadi harus menghubungkan cita-citanya, padahal kan seharusnya cita-cita kita ya jadi tanggung jawab kita sendiri gitu kayaknya. Tapi mungkin kamu bisa juga bilang kalau semisal yang tadi kamu bisa menjelaskan informasi terkait PPK itu seperti apa, lalu ya kami tetap mencoba ya jadi kita tuh keburu takut apa yang akan terjadi di depannya, apa tanggapan kamu terhadap pilihan kamu, apa responnya. Kamu takut bahwa kamu akan mengecewakan ibu kamu, padahal mungkin setelah kamu menjelaskan dari informasi terkait PPK, terkait menjadi konselor, terkait tadi kamu jadi taktisnya bagaimana, mungkin ibu kamu juga akan mendapatkan insight baru gitu bahwa oh iya ya tetap ada prospeknya juga loh selain menjadi guru di BK tuh kayak gitu dan sebagainya. Karena mungkin ya ibu kamu pun minim informasi akan hal itu gitu. Jadi lebih baik dan baiknya memang dijelaskan terlebih dahulu apa itu KPK, apa juga kejadian kamu gitu. Mungkin dengan hal itu ibu kamu bisa berusaha untuk go gitu untuk anaknya, anaknya punya keinginan juga tuh. Oke, baik, berarti kamu sejauh ini sudah memahami apa yang kamu inginkan dan juga apa yang seharusnya kamu lakukan seperti itu. Oke, setelah ini kamu bisa mencari waktu yang tepat untuk bicara kamu, mungkin bukan hanya terkait bagaimana prospek setelah kuliah kamu ke depannya, tetapi juga terhadap hal-hal yang lainnya gitu. Mungkin kecil tapi itu bisa berdampak untuk kamu. Misalnya kamu kesulitan untuk mengikuti keinginan kamu sendiri gitu. Jadi kamu merasa selama ini kamu harus menuruti kamu dan lain sebagainya. Nah, perilaku asertif itu bisa dilakukan untuk hal-hal tersebut gitu. Jadi nggak perlu terkait apa yang sudah kita bahas tadi sebelumnya gitu. Mungkin selanjutnya saya akan ngasih tugas pekerjaan di rumah untuk kamu. Kamu di situ bisa mengisi beberapa jurnal di sana kayak kamu hari ini sudah bisa mengutarakan pendapat kamu, terus misalkan juga kamu bisa mengisi kamu hari ini belum bisa mengutarakan apa yang kamu inginkan dan lain sebagainya. Bukan hanya terkait bagaimana prospek kamu setelah lulus, tetapi juga terkait perilaku-perilaku yang tidak asertif lainnya kayak gitu ya. Karena tentu hal itu bukan terjadi hanya kepada orang tua kamu gitu, takutnya hal itu terjadi di kehidupan kamu sehari-hari lainnya yang tidak asertif. Perilaku asertif yang baik ini kamu bisa terapkan di kehidupan sehari-hari kamu seperti itu. Oke, jadi setelah ini mungkin terkait tadi yang terkait bagaimana kamu ke depannya, bagaimana bentroknya antara keinginan kamu dan kedua orang tua kamu. Mungkin balik lagi kamu pertama kamu bisa mengutarakan apa yang kamu inginkan, apa yang menjadi tujuan hidup kamu, tetapi tanpa menyakiti siapapun itu, tanpa menyakiti kamu, tanpa menyakiti kedua orang tua kamu dan lain sebagainya. Kamu jadi
sebetulnya akan terjadi, apa yang sebetulnya ingin kamu pikirkan dan lain sebagainya, itu semua terjadi baru hanya dalam pikiran kamu gitu. Jadi lebih baiknya kamu bisa mengutarakan dulu terlebih dahulu apa keinginan